Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai kebijakan pendidikan, bentuk, karakteristik, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan sebagai tugas keenam dari mata kuliah isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan Islam. Nah, harus kita ketahui bahwa kebijakan pendidikan itu merupakan rangkaian rencana aksi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu wilayah. Nah, kebijakan ini dapat berbentuk peraturan, program, atau strategi yang ditunjukkan untuk memenuhi tujuan pendidikan tertentu. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang bentuk, karakteristik, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu bentuk dan karakteristik kebijakan pendidikan. Nah, bentuk kebijakan pendidikan itu dapat bermacam-macam tergantung pada kebutuhan dan tujuan pendidikan di suatu negara atau wilayah tersebut. Nah, ada beberapa bentuk kebijakan pendidikan yang umum ditemukan. Antara lain, yang pertama yaitu kebijakan kurikulum, di mana kebijakan ini berisi tentang isi dan metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pendanaan. Nah, kebijakan ini berisi tentang alokasi dan penggunaan anggaran untuk pendidikan. Dan yang ketiga yaitu kebijakan peningkatan kualitas guru. Nah, di sini kebijakan ini berisi tentang pelatihan dan pengembangan kompetensi guru agar mampu memberikan pembelajaran yang sangat berkualitas. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan peningkatan akses pendidikan. Nah, dalam kebijakan ini berisi tentang langkah-langkah untuk memperluas akses dan kesempatan bagi semua kalangan, termasuk anak-anak dari keluarga miskin atau dari daerah terpencil. Dan yang terakhir yaitu kebijakan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Nah, dalam kebijakan ini berisi tentang pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan, serta seperti gedung, sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Kemudian, ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan dalam merancang kebijakan pendidikan. Antara lain yang pertama, harus kontekstual. Maksudnya, kebijakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal serta mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan karakteristik masyarakat setempat. Kemudian, kebijakan itu harus partisipatif. Maksudnya, kebijakan pendidikan sebaiknya melibatkan berbagai pihak yang terkait, yaitu seperti guru, orang tua, siswa, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperoleh dukungan dan masukan yang komprehensif. Kemudian yang ketiga yaitu berkelanjutan. Nah, maksudnya kebijakan pendidikan itu harus mempertimbangkan aspek jangka panjang dan berkelanjutan dalam pengembangan sistem pendidikan. Nah, sehingga mampu memberikan manfaat bagi generasi yang mendatang. Kemudian, kebijakan pendidikan itu harus fleksibel. Nah, mengapa harus fleksibel? Karena kebijakan pendidikan itu harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, serta memperhatikan kemajuan teknologi dan informasi. Kemudian yang terakhir, kebijakan pendidikan itu harus membangun budaya belajar. Maksudnya, kebijakan pendidikan itu sebaiknya mengembangkan budaya belajar yang positif dan inklusif, sehingga mampu mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Nah, dalam kebijakan pendidikan itu perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, maksud dari monitoring itu merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, monitoring itu
dapat diartikan sebagai pengawasan atau pengamatan. Jadi, monitoring itu adalah suatu kegiatan untuk mengawasi atau mengamati suatu kebijakan. Nah, kemudian evaluasi. Evaluasi kebijakan pendidikan itu sendiri merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan itu apakah benar-benar sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta dapat memberikan dampak yang nyata terhadap halayak sesuai dengan halayak yang inginkan. Nah, kemudian dengan demikian, monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan itu adalah suatu proses yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan pendidikan. Monitoring yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu mengandung fungsi pengendalian. Untuk itu, kegiatan monitoring itu mencangkup penelusuran, pelaksanaan kegiatan, dan pengeluaran atau outputnya. Nah, pelaporan tentang kemajuan dan identifikasi masalah-masalah pengelolaan dan juga pelaksanaan. Nah, ada beberapa jenis monitoring, seperti yang pertama itu kepatuhan, kedua pemeriksaan, ketiga akuntansi, dan yang keempat yaitu penjelasan. Nah, yang pertama jenis monitoring kepatuhan. Nah, jenis ini dapat digambarkan dengan sesuatu yang menunjukkan sikap atau perilaku patuh terhadap aturan. Nah, misalnya yaitu madrasah yang melaksanakan kurikulum sesuai dengan aturan dari Kemenak. Kemudian yang kedua yaitu jenis monitoring pemeriksaan. Nah, di mana jenis ini menunjukkan apakah pelaksanaan administrasi dan manajemen pendidikan sekolah dan kelas itu telah sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketiga yaitu jenis monitoring akuntansi. Nah, yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah keuangan, anggaran, dan laporan pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir yaitu jenis monitoring penjelasan. Nah, di mana pihak pembuat kebijakan itu menjelaskan tentang aturan pemerintah terkait dengan pendidikan di sekolah ataupun di kampus. Nah, ada beberapa tahapan dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan itu. Yang pertama yaitu penetapan indikator kinerja. Nah, penetapan indikator kinerja ini merupakan langkah awal dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, indikator kinerja itu dapat diukur sebagai alat ukur dalam menilai hasil dari implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, setelah penetapan indikator kinerja, langkah selanjutnya yaitu adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk memantau implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Kemudian setelah itu analisis data. Nah, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan analisis data untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Nah, setelah itu, evaluasi kebijakan. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi kebijakan ini akan mengevaluasi kesesuaian kebijakan pendidikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi perbaikan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan rekomendasi perbaikan yang diperlukan, itu rekomendasi perbaikan dapat berupa perubahan dalam implementasi kebijakan pendidikan atau perubahan dalam desain kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Demikianlah penjelasan mengenai kebijakan pendidikan. Nah, semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.